Barusan kita mendengar secara langsung tanpa ada settingan, bahkan mungkin beliau tidak ada persiapan, sehingga mungkin ceritanya tidak terlalu rumit atau apa ya bagi panjenengan kami karena mengikuti sejarah dari awal. Apa yang beliau sampaikan kami bisa nangkep. Kalau jenengan kan baru dengar ceritanya, sehingga mungkin kurang runut menurut pendapat panjenengan. Tapi itu efek dari mendadak dangdut. Maksudnya mendadak bicara. Karena mendadak bicara sehingga tidak sistematis, tapi jenengan dapat poinnya bahwa yang 25 miliar sekarang sudah bergeser hanya tinggal 2, sekian miliar. Ternyata bisa tanpa bayar kami serupiah pun. Amin. Oh, bakso ya? Yang bakso ini nyokok pura sini. Ada sih ngoten. Ya? Berarti murahan namanya. Ini memberikan semangat dan harapan pada panjenengan yang mungkin tidak sampai puluhan miliar atau mungkin tidak sampai 1 miliar. Kalau beliau berproses mungkin 2 tahun, harapannya jenengan kurang dari itu sudah selesai. Harapan ini memang sudah menjadi pemandangan yang begitu jelas di kami. Karena beliau bercerita ini hanya satu dari sekian cerita yang mungkin tidak tersampaikan. Ketika pemukangan di Gresik, ceritanya beda orang, di sini beda orang. Dan anehnya mereka yang bercerita ini sama sekali tidak disetting. Termasuk yang di Gresik kemarin pun mereka ngacung sendiri, datang sendiri dan bicara sendiri. Bahkan tidak kami tunjuk sama sekali. Dan itu terjadi berkali-kali. Itu artinya harapan besar untuk kita semua lunas, panjenengan lunas, saudara-saudara di luar sana bisa lunas, itu harapannya sangat besar. Buktinya sudah nyata. Satu hikmah pelajaran lagi yang mungkin bisa kami sampaikan, cerita yang beliau dapatkan, keajaiban-keajaiban yang beliau dapatkan itu sangat berbeda dengan keajaiban-keajaiban yang diterima oleh yang lainnya. Kalau di bumi perkemahan Gresik kemarin dengan dapat cerita ada yang dapat dari sepupunya dan di Pak Wahidi. Pak ngomongin lah. Secara bebas. Oh iya. Ada beliau kemarin yang cerita ya, beliau dapat keajaiban dari anak Pak Le itu apa? Itu ya? Misanan. Apa? Misanan. Anak Pak Le. Aneh Pak Le sepupu. Sepupu kan? Beliau dapat keajaiban atau pertolongan dari sepupu. Kalau ini tadi dari proyek atau seterusnya. Ada juga di sini orangnya hadir dapat lunas 500 juta dari ibu mertuanya. Ada juga di sini yang rumahnya diseper, nggak punya uang, tapi dalam jangka waktu 1 pekan, alhamdulillah lunas, tanpa jual asa, tanpa kerja, bahkan dalam beberapa waktu kemudian dapat bonus banter. Masya Allah. Gajinya tidak berkurang sedikit pun, karena yang gaji kami jadi ya. Gajinya tidak dikurangi atau tidak digunakan serupiah pun, tapi rumahnya sudah lunas, dapat mobil, karena mobilnya ada di sini. Kesimpulannya begini, cerita demi cerita ini semuanya berbeda, tidak ada yang kembar satupun. Itu artinya Allah Maha Kuasa memberikan pertolongan dengan berbagai jalan, sehingga jangan gak usah risau dengan cara apa Allah menolong saya, itu bukan urusan jangan. Mereka yang hadir dapat pertolongan, siapapun nama yang jangan kenal di sini, jangan tanya. Mereka akan punya jawaban yang sama. Kami tidak pernah menduga kalau nanti pertolongannya lewat itu.
sama sekali nggak pernah menduga. Sehingga jenengan kalau sekarang tidak tahu pun pertolongan itu lewat apa, periode itu sama dengan periodenya teman-teman yang selesai. Kalau begitu, tidak usah risau harus kerja apa, kerja di mana, nanti lewatnya siapa. Itu bukan urusan jenengan, itu bukan urusan manusia di luar sana, itu urusannya Allah. Kalau dirunut, utang bisa lunas jika dibayar, bisa bayar kalau punya uang, bisa punya uang jika, nah itu masalah ini. Kebanyakan dari kita itu kan konsepnya itu kan yang sering kami luruskan, bahwa kalau kita butuh uang rata-rata kan pikirannya kerja, refleksnya begitu. Padahal tanpa disadari, utang yang jenengan pengen lunasi itu dampak dari pekerjaan. Bagaimana mungkin pekerjaan yang menghasilkan utang jenengan pengen lunasi dengan cara kerja? Lalu tambah dalam gimana? Kan namanya kerja bisa untung, bisa rugi. Lalu untung oke, bisa melunasi atau rugi. Makanya, jadi konsepnya keliru, konsepnya di situ. Saya lu bahasa konsep. Asing ngawalnya muskopom. Utang bisa lunas jika dibayar, bisa bayar jika punya uang, bisa punya uang jika Allah yang memberi. Allah akan memberi jika jenengan layak diberi. Maka tugas jenengan memantaskan diri supaya layak untuk diberi. Itu saja. Perkara cara Allah ngasihnya lewat siapa, lewat apa, kapan, itu mutlak hak Allah. Gak usah ikut campur. Kebanyakan dari kita adalah terlalu ikut campur. Waktunya ikut campur. Ya Allah, mana ini? Sudah riatus sampai hampir setengah tahun belum ada tanda-tanda. Kok ngatur? Riatus rasa kok kabeh ngono. Ada laporan ya ora. Ditang itu. Waktunya pada ngatur. Seolah-olah jenengan itu merasa layak mengatur Allah Zat yang Maha Agung. Padahal tidak layak bagi kita mengatur Allah. Ketika jenengan memburu-buru, apa memburu-buru? Terburu-buru, tergesa-gesa. Ini bahasa Jawa ini mayok, bahasa Indonesia loh. Lak Jawa meneh yo. Ada bahasa Indonesia yang ngajari Jawa meneh. Nek Jawa meneh ngoyak-ngoyak Gusti Allah. Apa Indonesia? Dolanan kelayon nih. Ya, kita pakai memaksa aja lah. Ketika jenengan memaksa Allah untuk segera melunaskan, dikala itu juga jenengan langsung terlihat sombong di hadapan Dia. Dan tidak layak jenengan sombong di hadapan Allah. Maka kita maklum ketika Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, doa para umatku jenengan ini sering tidak dikabulkan gara-gara terburu-buru dalam doa. Sahabat tanya, maksudnya terburu-buru itu apa ya Rasulullah? Dijawabnya, setelah dia berdoa, dia langsung berkata, mana ya Allah, mana ya Allah. Kenapa tidak dikabulkan? Karena posisi begitu adalah posisi sombong di hadapan Allah, seolah-olah dia merasa layak untuk diberi. Padahal layak tidak layak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Satu, soal waktu kita harus menyerahkan itu ke Allah. Mau lunas 2 tahun seperti beliau, jalani saja lah. Saya yakin tidak hanya beliau, semua orang lah pengennya cepat, gitu. Tapi tidak terlalu cepat lunas. Engkau terus kapok, lombok. Lo kok ngerti Ustaz? Bolak balik.
Jamaah kulo kan yo kathah. Kenapa kok sudah lunas? Ben kapok, kapok, cekok. Cekoki. Kapok, cekok. Pas kapok cekok lho. Kapok ini bekas ora ilang-ilang. Jadi harus main-main itu jauh di tenanan itu kapok cekok. Kapok lombok kan jare pedas-pedas. Begitu rampung nggak boleh mana. Artinya satu, waktu jangan ikut campur. Dua, yang tidak boleh ikut campur lagi adalah melalui apa. Sering kan kita dengar dari jamaah kita, mereka bertanya, bagaimana kami harus melunaskan ini? Kita bilang, ke Allah, memantaskan diri ke Allah. Logikanya sederhana tadi, utang bisa lunas jika dibayar, bisa bayar kalau punya uang, jenengan akan punya uang jika Allah yang memberi, dan kalau Allah memberi, jenengan pastikan itu layak diberi. Maka tugas kita memantaskan diri. Kemudian dia berkata, iya sih iya, tapi kan butuh wasilah. Pernah dengar itu? Bolak balik maksudnya. Mungkin salah satu dari sini pernah ngomong ke saya gitu. Betul ya? Bukan keliru. Loh saya benarkan Allah memberikan rezeki itu ada wasilah itu benar. Yang salah adalah wasilah itu haknya Allah yang milih, bukan jenengan. Contohnya gini, Nabi Muhammad yang ngangkat jadi Rasul itu siapa? Allah. Misalkan jenengan gini, ya Allah itu jadi salah. Nabi Muhammad lemah lembut ngono kok dadi nabi. Umar rodo-rodo. Sing salah Gusti Allah jenengan. Wasilah itu memang harus ada, tapi itu haknya mutlak Allah, jangan diganggu. Apalagi jangan berani mengkoreksi, apalagi mendikte. Ya Allah, saya sudah kerja keras nih, mana nggak dapat pertolongan. Berarti jangan memaksa Allah memberikan pertolongan melalui pekerjaan kerja keras. Berarti yang dikte itu namanya. Tapi kan butuh wasilah, ya. Tapi wasilah itu haknya Allah lewat kerja, jual aset atau lewat yang lainnya. Kecelakaan kita ketika memaksa waktunya, kecelakaan kita memaksa wasilahnya adalah bentuk-bentuk kesombongan yang tidak bisa ditoleransi. Dan itu menghasilkan bubarnya riya. Maka ketika jenengan sudah mulai semeweh, sudah mulai Gusti Allah, yang penting kita taat dalam ibadah. Nanti tahu-tahu, selesai satu, selesai lagi. Tahu-tahu loh, sudah selesai loh ini. Bahkan Pak, ini kumpul para pengurus jadi ya, yang pengurus lagi. Bu. Kabar tidak enaknya itu, pengurus itu biasanya lunasnya paling keri diri. Kabar tidak enaknya itu. Satu, ketika dia sudah lunas, kok cepat-cepat diparingi lunas, biasanya sudah tidak punya semangat untuk berjuang. Biasanya loh ya. Kok tahu? Wakil. Kalau melarang Wis lunas kok. Lunas gresik kan langsung tahu ya. Mungkin sama begini, tapi saya saksinya akan ini. Saya nanti berjuang. Dulu itu dia buka gresik itu berjuang. Satu Mas Iwan, satu lagi dia. Dulu itu berjuang. Dulu itu sampai datang ke Jombang karena gresik belum ada. Datang ke Jombang itu berjuang. Mas Iwan tanya itu banyak di sini. Ketika itu punya hutang di Bank Syariah atau dulu namanya BNI, dulu BSI. Kemudian dalam perjalannya waktu Gresik buka. Dalam perjalannya waktu beliau tidak belum selesai. Kemudian pada satu momen perkenalan, waktu mau kajian kan biasanya kenalan dulu. Beliau pas megang mikrofon menyampaikan, kami ini yang menjadi pengurus di Gresik belum lunas katanya. Tapi jamaah sudah banyak yang lunas. Saya tidak tahu kenapa malah saya sendiri yang belum katanya. Ketika mikrofon ini bergilir ke tangan saya jawab itu. Itu sebabnya adalah karena jenengan pengurus. Guyon, tapi ada ilmu di situ.
Suatu hari, entah karena suatu kesibukan yang saya tidak tahu sibuk apa, kemudian beliau meminta izin untuk tidak lagi jadi pengurus di Gresik. Tidak lagi jadi pengurus. Tiba-tiba dalam waktu yang kurang lebih singkat sekali, seingat saya 800 juta, koreksi saya kalau salah Mas Iman. Nilainya 800 juta rupiah itu lunas tanpa harus kerja keras. Akhirnya kami minta Mas tolong lunas itu yang semangat niane dan semangat lah saya berjuang dan ketok harapan karena jangan sudah lunas meskipun tidak lulus tidak apa-apa. Datang beliau dan memberikan testimoni, menyampaikan cerita dan kronologi seperti tadi. Tapi benar dugaan kami itu adalah kehadiran beliau yang terakhir di kajian. Karena sampai hari ini tidak pernah lagi nongol di kajian. Tahu maksud saya? Makanya ini harus jadi pengurus resiko yang utangi orang lunas. Macam apa termundur nih? Ada pengurus lunas, dia nggak keluar, dia masih menjadi pengurus. Tapi waktu lera kawan-kawan. Itu harusnya gini, karena harus lunas, sombong dia. Lihat dulu lunas, kawan macam-macam itu loh. Apa macam-macam ya, gua masuk terus, bingung deh. Usaha diri, bingung deh. Harus lunas, ngatur akhirnya. Akhirnya apa? Ketika di kepengurusan ada yang begitu, crash. Di satu sisi ada komando di atas harus begitu-begitu, di sisi lain ada gerakan yang dia kira itu adalah dulunya besar, semangatnya besar, akhirnya nyalip ketuanya sehingga salah-salahnya. Posisi ini membuat tidak nyaman di kepengurusan karena nyalah-nyalah ke wis lunas. Makanya ini jadi pengurus siap-siap lunas sesuai. Lanjut Tora. Kabar gembiranya loh. Ini rasita. Kabar gembiranya selama jalan belum lunas, semangat dengan tinggi, menghasilkan banyak jamaah yang selesai, pahala itu sangat besar bagi panjenengan. Dan jenengan ketika mati dan sudah dilunaskan Allah meskipun lama lunasnya, tapi dia telah menghasilkan berbagai pahala. Tahu-tahu jenengan ngerti ngono biar gak usah lunas sisa ngantar mati. Karena pahala itu jenengan tidak akan dapatkan jika jenengan tidak punya dorongan. Kebanyakan dari kita kan begitu. Maka nanti harus jenengan punya obsesi merubah. Saya akan lebih semangat dalam ibadah dan berjuang ketika saya lunas. Harus lebih semangat daripada sebelum lunas. Nah, potensinya yang begitu Allah segera lunaskan. Tapi jenengan, yo, aja aku tuh lunas dengan PHR wae, kasaran di ayo gak lunas. Jadi butuh dua semangat. Kalau saya lunas, saya akan jauh lebih semangat dari ini. Tekad nengati wae rasa ngomong. Soalnya si ngomong wis akeh, langsung tak langsung gombal dia. Soalnya si ngomong ono blader sampe kula. Kula janji Ustaz aprek. Wis bolak-balik kula ngomong itu. Nanti saya akan lebih semangat dari iya. Inteni wae wis selesai yo, kok ngomong dhewe. Maka jenengan harus berlatih mulai hari ini akan lebih semangat, mencoba ibadah, akan lebih tekun ibadah jika diberi nikmat, bukan diberi musibah. Saat ini kan jenengan lebih giat ibadah ketika ada musibah. Rumah mobilan kecil, bagus sih. Dan ya Allah sampai nangis. Tujuan musibah, coba akan musibah. Adan, Allah, ya Allah sadar. Ada kesini lebih.
Maka jenengan harus merubah itu. Ketika mendapatkan nikmat, justru lebih semangat dalam ibadah. Jenengan akan terus diberikan nikmat dengan itu. Ketika lunas, jenengan terus tekad perjuangan membantu orang lain karena sudah lunas. Gitu. Bukan sebaliknya. Aku ini gabung karo PHL yo piye, nah aku metu yo ora dibantu piye. Ini kan iso dibantu ngancen aku tidak harus tak dulu. Surat dari jalur ngono ta ya. Makanya dalam lunas. Kudu duwe semangat. Aku misalnya kalau lunas, bismillah, gue semangat itu bantu ya. Nah, itu modal peluangnya bisa cepat lunas. Klik.